Kenalin, nama aku Puja dari jurusan kedokteran angkatan 2020 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Karena emang dari kecil pengen jadi dokter, terus emang orang tua juga dokter, jadi kayak sekalian aja gitu. Tapi nggak ada paksaan sih pengen jadi dokter dari orang tua, ya dari diri sendiri aja pengen jadi dokter. Kayaknya seru aja gitu ngeliat orang tua gitu. Terus kayak aku sih mikirnya kalau jadi dokter tuh kita punya skill nyata yang bisa kita gunain buat ngebantu orang lain gitu. Jadi itu sih alasan pengen jadi dokter. Di kedokteran tuh awalnya kita bakal belajar ilmu cara berpikir kritis dulu. Habis itu juga kita sempat belajar filsafat dulu ya pas baru masuk kedokteran. Terus habis itu kan ada blok 1. Nah, di blok 1 ini kita bakal diajarin dulu cara berpikir kritis, terus kasih tahu gitu konsep nanti tuh kedepannya bakal kayak gimana. Nah, baru nanti setelah kita dikasih bekal buat ilmu belajar berpikir kritis, filsafat, terus kita masuk ke pelajaran komunikasi dokter pasien. Setelah itu baru kita mempelajari hal-hal yang diperlukan gitu buat jadi dokter, kayak misalnya kita belajar blok sistem kayak dermatomuskuloskeletal dan lain-lain. Prakteknya tuh kita nyobain gitu. Mungkin karena tuh kan pandemi gitu, jadi kita untuk angkatan aku tuh nyobanya nggak langsung di kampus tapi di rumah masing-masing. Jadi kita tuh kayak misalnya kita nge-infus, kita tuh harus nyiapin manekinnya sendiri, terus kita harus nyiapin alatnya sendiri, terus kita ya belajar nge-infus gitu. Nanti bakal dikasih semacam daftar tiliknya gitu, apa aja yang harus kita lakuin. Jadi kita nggak yang asal-asalan. Jadi itu tetap aja terstruktur gitu apa yang harus kita lakuin tuh di praktek itu gitu. Sebentar apa lama ya? Lama ya. Jadi pas kita masuk ke jurusan kedokteran gitu ya, dibagi dua, ada yang namanya SKED ya, sarjana kedokteran, sama profesinya, yaitu nanti belajarnya di koas gitu. Jadi kalau misalnya SKED-nya itu 3,5 sampai 4 tahun, dan kalau misalnya koas itu 1,5 sampai 2 tahun. Jadi pas kita masuk maba, kalau aku sendiri diajarin awal-awal tuh nggak langsung ke biomedik atau ke blok sistem, tapi kita diajarin dulu untuk cara berpikir kritis, terus kayak di kedokteran itu bakal ngapain aja, terus nanti diajarin dulu sedikit filsafat. Abis itu baru kita ke komunikasi dokter pasien, baru abis itu kita nanti belajar biomedik, abis itu kita belajar ke blok sistemnya. Abis kita belajar ke blok sistem, selesai SKAD, abis itu baru nanti kita prakteknya itu di koas. Sejauh yang aku tahu ya, sepengetahuan aku, kalau koas itu ngapain? Kalau koas itu lebih banyak praktek yang jelas, jadi bakal ada stase gitu ya. Setahu aku kayak gitu, bakal ada stase di mana kita tuh bakal nyoba menangani pasien gitu, tapi tetap aja ada dokter pengawasnya gitu. Istilahnya kan kalau koas itu asisten, jadi kita kayak asisten yang nanti tuh ngebantuin dokter ya, tapi kita juga belajar gitu. Kita dibiarin untuk belajar mempraktekkan apa yang kita tahu, tapi tetap dalam pengawasan. Baru abis itu nanti setelah kita koas tuh ya UKM PPD. Abis kalau misalnya kita lulus UKM PPD, nanti kita ngambil sumpah dokter. Abis ngambil sumpah dokter, baru kita lulus bisa pakai gelar dokter. Tapi setelah itu belum selesai, ada internship dulu. Setelah internship selesai, baru kita bisa praktek mandiri. Dengan sosial, kalau misalnya akademik, itu kita belajarnya bakal lebih sering bareng-bareng kayaknya. Soalnya selain tadi kita bahas banyak praktek, di kedokteran itu juga pasti bahas teori. Nah, di teori ini itu pasti ada yang namanya tutorial, sama ada yang namanya diskusi kelompok. Dimana namanya juga udah diskusi kelompok, nah pasti kita bakal lebih sering bareng-bareng gitu ya belajarnya gitu. Jadi untuk akademiknya, untuk sehari-hari kita bakal lebih sering belajarnya berkelompok gitu, nggak sendirian. Kalau menarik DV itu kayaknya semua pengalamannya menarik ya, maksudnya kayak contohnya waktu ngerjain diskel itu kayak walaupun
ya emang mekanismenya emang bareng-bareng, tapi kayak kita harus nyari juga sendiri kadang-kadang, dan itu tuh ya seru aja baca sendiri gitu. Terus kalau misalnya yang lain saat pembelajaran ya waktu ujian mungkin ya, waktu ujian, dan itu kita kan ada yang namanya OSCE di situ, dimana kita tuh praktek gitu dari Tramed. Di OSCE itu kita mempraktekkan, kita ujian prakteknya gitu. Kalau Tramed kan kita ya nyoba aja biasa, tapi kalau misalnya di OSCE itu kita ujian dari apa yang kita pelajari di Tramed itu. Nah, pernah sih ngeblank, kayak gak tahu, kayak tiba-tiba ngeblank aja gak tahu apa yang harus dilakuin. Dan itu lumayan lama ya ngeblanknya, dan agak panik soalnya juga waktu ujian itu emang dihitung gitu, maksudnya ada waktunya gitu, dan aku sempet panik ngeblank, kayak bener-bener ngeblank depan penguji. Dan itu kayak deg-degan, terus malu juga, tapi ya alhamdulillah sih tiba-tiba inget lagi gitu. Tapi ngeblanknya itu yang malu, agak makan waktu dan bikin panik sih. Jadi ya itu pengalaman menarik. Jadi kalau misalnya OSCE itu harus lebih persiapan lagi, terus harus selain prakteknya mungkin harus latihan juga ya, latihan ngomong, soalnya takut tiba-tiba ngeblank juga gitu, kayak misalnya ini harus ngapain gitu, harus ngomong apa gitu, mungkin gitu. Ya, untuk kalian yang mau masuk ke jurusan kedokteran terutama, ya tadi bukan cuma masalah masuknya doang gitu, semangat buat masuk, semangat buat diterima di fakultas kedokteran, tapi semangat buat jadi dokternya juga harus tetap dijaga gitu, karena tadi bukan cuma masalah masuk, tapi melewati hari-hari buat jadi dokter dan lulus keluar dari fakultas kedokteran jadi dokter itu juga harus tetap semangat gitu, karena bakal capek dan pastinya penuh perjuangan.